Halo, nungguin yang join dulu ya, sampai lumayan banyak. Kayak aku mulai perkenalin diri dulu. Sebelumnya kenalin nama aku Tisa. Sekarang aku lagi kuliah semester 2 di Pendidikan Dokter Universitas Indonesia. Dulu aku lulus dari salah satu SMA di Surabaya tahun 2018. Jadi ceritanya dulu waktu kelas 12 aku sempat ikut tes universitas dan lumayan banyak, 5, terus satu pun nggak ada yang keterima. Akhirnya di situ aku ada dua pilihan antara ambil universitas swasta atau gap year kan. Terus karena aku masih pengen nyoba lagi, akhirnya ya udah aku mutusin buat gap year gitu. Terus sekitar bulan Agustus Intan itu buka pendaftaran untuk kelas alumni. Akhirnya aku mulai telepon gitu kayak tanyain sistemnya sama jadwalnya. Terus setelah udah kayak konsultasi itu aku juga cocok kan sama Intan. Akhirnya udah aku daftar, dan waktu daftar itu kayak waktu dapet bukunya aku langsung coba kerjain gitu. Dan ternyata menurut aku di Intan itu soal-soalnya bertingkat, jadi kayak nomor awal-awal tuh biasanya yang mudah-mudah dulu, terus makin lama dia makin susah. Akhirnya sampai sampai kalau udah selesai ngerjain soal satu bab itu kayak udah menguasai gitu loh. Dan itu menurutku bagus banget dalam menuntun cara berpikir. Kalau buat aku sendiri waktu mutusin buat gap year, buat ambil gap year itu nggak gitu sulit. Maksudnya buat aku nggak seberapa tertekan gitu, karena teman-teman dan juga keluarga, terutama orang tua itu support banget. Dan karena mereka support, aku juga jadi semangat buat ngejalanin gap year itu tadi. Dan kayak teman-teman tuh bilang nggak usah dengerin kata orang lain gitu kan, karena yang tahu kita, yang tahu aku itu juga aku sendiri gitu. Dan mereka juga bener-bener yang bantuin banget kalau aku ada butuh. Jadi di situ aku benar-benar bersyukur, karena mereka aku jadi kuat sampai sampai setahun itu tadi. Terus sebenarnya dari gap year tuh banyak banget pelajaran yang bisa diambil, kayak hikmahnya juga banyak. Misalnya aku jadi bisa istirahat setahun gitu kan, nggak sekolah, ya sekolah sih intens, cuman kayak tanggung jawabnya tuh lebih, pokoknya kerjaan kayak cuman belajar doang gitu kan, jadi lebih santai aja. Terus bisa tahu orang-orang yang beneran ada buat kita. Terus kayak apa lagi ya, pokoknya bisa bikin kita jadi orang yang lebih kuat. Tapi dukanya juga ada, kayak takut gagal lagi ya kan. Pasti yang kalian kalau ada yang gapir pasti ketakutannya sekarang kalau misalnya nggak, kalau misalnya gagal lagi, karena emang nggak ada yang jamin itu benar. Dan juga kadang suara-suara orang, kayak orang ngomongin itu nggak enak banget gitu kan. Cuman ya itu balik lagi, kayak mereka tuh nggak kenal sama kita, jadi buat apa juga kita uh, kita dengerin omongan nggak enak mereka gitu. Strategi belajar TPS. Kalau strategi belajar menurutku emang tiap orang beda-beda kan ya. Tapi kalau buat aku, belajar yang paling efektif itu dengan latihan soal. Jadi kayak tiap bab kan, kalau di buku Intan itu ada kayak penjelasan materi gitu, terus ada latihan soal gitu kan. Itu aku selalu ngerjain soalnya dulu dan berusaha buat ngerjain sendiri. Nanti kalau udah selesai kayak sampai akhir bab gitu, baru kayak aku review mana soal yang aku nggak bisa dari situ. Terus baru kayak apa, aku cari tahu tipe soalnya, terus aku pelajarin. Terus kalau misalnya ada yang soal yang susah banget itu, biasanya aku ulang-ulangin, kerjain lagi, kayak caranya aku tulis di kertas gitu sampai 3 kali. Terus mungkin aku cari soal lain lagi buat pastiin kalau aku tuh nggak sekedar hafal tapi beneran paham. Halo Bila.
kuliah di UI gimana kak, bisa tidur? Bisa. Itu nanti ya kalau yang UI-nya akhir-akhir makanya lihat terus. Terus kalau strategi belajar yang matematika kuantitatif, kalau kalian kan nanti tinggal TPS aja, udah nggak ada yang, ya nanti kan kalian udah nggak ada TPS, udah nggak ada yang fisika, biologi, matematika, sama kimia. Nah itu sebenarnya intinya cuma satu, kayak kalian latihan sebanyak-banyaknya aja. Dan karena ini kan kalian di rumah, itu sebenarnya waktu yang bagus bagus banget buat kaji ulang. Jadi kayak kalian ulang-ulangin aja soal yang yang dikasih dari konten, terus kayak diskusi sama temen juga. Terus kayak jangan jangan terlalu ngandelin kantor. Kenapa? Nah kantornya kan juga nggak bisa selalu ada kayak tiap detik gitu kan. Ya namanya juga manusia gitu loh. Terus kalau misal kalian ngandelin kantor terus, itu kayak bakal ngabisin waktu juga. Kayak kalian ngefotoin terus nanya terus nggak dibalas-balas kan, kayak diem aja gitu kan. Nah mendingan kerjain dulu sendiri, atau kalau ada tempat buat diskusi kerjain bareng teman juga sekalian. Terus waktu kelas online kalian harus ikut, terus kayak diskusi dibahas yang nggak bisa itu sama rektor gitu. Terus kalau buat yang bacaan, aku kan kemarin juga UTBK 2019 itu TPS-nya kayaknya sama kayak tahun ini ya. Itu bacaannya kalau menurutku sama soalnya kayak IELTS. Kalau ada yang pernah ikut tes IELTS, itu emang soalnya bacaannya tuh panjang gitu kan. Terus biasanya ditanyain kesimpulan atau kayak kemungkinan kedepannya. Dan menurutku itu uh, perlu perlu apa ya, melatih pemahaman. Jadi kayak banyak-banyak baca, terus kayak sabar aja gitu. Waktu baca emang kalau buat aku juga tuh cobaan banget sih baca bacaan sebanyak itu, dan kayak boring, tapi selalu bilang kayak tinggal dikit lagi gitu, tinggal 2 bulan kayak gitu. Jadi lama-lama juga bakal bisa pahamin bacaan yang segitu panjang dengan waktu yang singkat. Terus kalau super intensif, aku dulu juga super intensif itu mulai dari bulan Maret sampai April, sampai Mei. April akhir itu UTBK gelombang pertama, karena kalau sekarang kan tinggal satu gelombang aja. Nah itu dulu aku dari Maret udah super intensif tuh, kayak tiap hari ke Inten, terus kelasnya diacak. Mungkin memang kalian kayak beradaptasi sama teman-teman baru lagi, tapi tetap apa ya, manfaatin itu dan jangan sampai lengah, karena kalian covid dan di rumah terus. Jangan sampai lengah malas-malasan belajar, karena ini tinggal 2 bulan lagi gitu. Kayak udah tinggalin yang lainnya, bener-bener tinggal 2 bulan aja gitu. Kalau kalian mau main dikit, nanti kalian bener-bener bisa, sama nunggu nunggu kalian diterima itu bener-bener kosong kayak orang nganggur sumpah. Jadi kayak sekarang udah fokusin ke latihan soal dulu, baca yang soal panjang-panjang. Jadi kalau bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu bosan banget emang. Kalau nggak dilatih kalian kayak takutnya Reha bakal kesusahan juga gitu. Nah, terus kalau bisa waktu kan kalian ada teman diskusi nih, kelompok diskusi itu manfaatin teman-teman kalian buat diskusi, kayak buat bahas-bahas soal gitu. Karena uh, kalau aku sendiri di SK juga sekarang kan PJJ juga di rumah gitu. Jadi kalau siang ada kelas dari dosen, terus kayak lewat Zoom gitu. Malamnya biasanya aku uh, diskusi sama teman, jadi kayak video sama teman-teman gitu, untuk kayak ngangkatin pemahaman satu sama lain. Total sampai uh, kalau biaya, kalau yang internasional pasti udah ada kayak pastinya ya, dan kalian bisa ngecek harganya di website UGM. Kalau SBMPTN, kalau UI dia ada BPOB BPOPP-nya, bisa dicek di Instagramnya UI atau websitenya UI juga ada. Terus kalau aku mau cerita, waktu aku tahu kalau sistem SBMPTN tahun lalu berubah, kan dulu sebelum ini kayak soalnya beda banget kan, soalnya tuh lebih yang panjang-panjang gitu, kayak caranya panjang-panjang. Terus waktu sejak tahun kemarin tiba-tiba soalnya tuh lebih critical thinking gitu, jadi kayak fisika nggak ada angkanya, tinggal apa huruf-huruf gitu. Itu bingung banget sih pertama kayak ngeliat soal dari itu dikasih kayak gambaran soalnya tuh, wah langsung kayak atau turun gitu, langsung jatuh. Tapi ya gitu tadi, kayak yang ngalamin ini kan bukan cuma aku, kayak semua pejuang SBMPTN itu juga ngalamin hal yang sama. Jadi daripada aku kebanyakan ngeluh, mending apa, beradaptasi, karena
sesuai dengan hukum evolusi, yang bisa beradaptasi yang akan bertahan gitu kan. Jadi udah aku mulai belajar dengan pakai timer, karena ya seperti yang kita tahu tiap tiap apa sih tiap tiap pelajaran tiap tiap pelajaran itu bakal diwaktuin kayak cuma 20 menitan gitu kan. Dan padahal dulu tuh kayak kayak ngalokasiin waktunya biologi 15 menit, terus matematika 1 jam kayak gitu. Terus karena UTBK kayak gitu jadi nggak bisa kan, akhirnya ya udah mulai belajar pakai timer, ngerjain matematika, ngerjain fisika. Dan untungnya kalian sekarang yang kayak ngitung cuma matematika kan, tapi sebenarnya yang baca tuh juga nggak bisa cuman sih, karena baca itu butuh kesabaran. Dan kalau misalnya kalian kayak lost gitu bakal nggak ada yang masuk, paham masih kayak cuman kebaca aja tapi nggak ada poinnya gitu. Jadi ya tetap harus latihan lagi. Terus akhirnya aku aku keterima. Nggak, masih masih terlalu cepat. Jadi akhirnya aku bulan Februari itu ada pendaftaran UGM yang IUP, uh, untuk gelombang pertama kan, kedokteran. Terus aku ikut aja karena kayak apapun kayak ini peluang gitu, kayak aku udah gapir, nggak mungkin tahun depan gapir lagi. Akhirnya ya udah, ketika UGM buka pendaftaran kelas internasional aku daftar. Dan di situ aku emang pengen kayak aku usahanya tuh benar biar keterima gitu, pengen keterima karena kayak pengen ngebanggain orang tua juga. Dan kayak apa ya, ya bayangin aja gitu kayak selama ini nggak dapet sekolah gitu kan. Akhirnya udah aku belajar dengan dengan tenaga yang masih lumayan sih kalau masih Februari itu. Terus akhirnya 3 Maret pengumuman itu ternyata aku diterima. Dan di situ kayak sebenarnya udah lega banget dan udah seneng banget, udah bersyukur banget. Dan kayak orang tua sama kantor itu tuh udah kayak Tis ngapain sih masih belajar gitu, udah nggak usah les lagi gitu kan. Tapi aku tetap les karena sebenarnya dari awal emang pengennya masuk ke yang FKUI gitu. Terus ya udah, dan itu kayak Maret, sedangkan UTBK pertama itu April akhir. Jadi kalau misalnya aku berhenti di sini tuh kayak sayang banget, tinggal 1 bulan nggak sih. Jadi akhirnya ya udah aku terusin aja. Dan uh, waktu SBMPTN itu aku ambil tempatnya di FK UNER. Dan waktu ngerjain soal kaget banget karena sulit. Terus waktu pulang juga kayak aduh udah susah banget sih gitu, kayak selama ini ya ya maksudnya kayak dibanding tryout, kalau tryout di Inten mungkin bisa santai, dan ini tuh kayak bener-bener wah gitu. Mungkin karena apa vibesnya, karena emang ini hari H gitu ya, nggak tahu juga. Cuman pokoknya di situ kayak bener-bener berharap dan berdoa aja kalau bisa hasilnya bagus. Dan ternyata sekitar 1 minggu atau 2 minggu gitu ya, terus pengumuman ternyata nilainya lumayan dan bisa dibuat masuk ke SKI. Akhirnya waktu SNMPTN itu juga waktu nunggu pengumuman deg-degan banget, karena kayak ini yang aku tunggu-tunggu dari setahun yang lalu kan. Dan akhirnya waktu ada tulisan diterima gitu, itu bener-bener nangis jelas, terus kayak seneng banget gitu, alhamdulillah. Dan itu semua nggak bisa tidak terlepas dari bimbingan Intan. Dan aku anaknya rajin progres, terus rajin apalagi ya, itu at home kayak pokoknya ngumpulnya secepat mungkin gitu, biar apa, kalau misalnya kita numpuk kayak deadline gitu, kita bakal ada tanggungan buat ngerjain itu kan, jadi nggak bisa belajar yang lain. Tapi kalau misalnya kita udah selesai at home sama progresnya di awal, itu kita jadi bisa ngerjain yang lain. Dan kayak nyatet lain-lain itu pada di semester 1 gitu masih masih nyatet-nyatet gitu kan. Jadi kalau bisa at home-nya cepat. Selain kalau sekarang udah masuk super intensif, jadi yang penting ya kaji ulang aja gitu. Ya semangat ya. Siapa yang di sini sedih kalau pandemi? Kayak lebih suka intent di rumah atau intent masuk? Pasti masuk kan ya. Tapi jadi nggak perlu siap-siap kuliah gitu. So kayak males mandi gitu kan kalau kuliah pagi. Jadi itu bener-bener kalau kuliah pagi ya udah gitu. Terus apalagi ya? Jadi banyak waktu yang terhemat, kayak nggak perlu waktu transportasi, perjalanan.
masih ada matematika, terus biologi, fisika, kimianya gitu. Tapi uh, kalau untuk tahun ini karena nggak ada, jadi kalian belajar interview ya. Jadi maaf aku nggak bisa jawab pertanyaannya gitu. Pas dulu aku kalau belajar gimana sampai jam berapa, ceritain keseharian kakak tentang belajar. Oke, kalau jujur waktu kelas 12 itu aku ngerasa belajarku kurang efektif karena kayak nggak terarah gitu loh. Dan waktu aku gapir kan itu Intan lebih bisa kayak ngasih aku kayak step-stepnya gitu, kayak belajar ini belajar ini belajar ini, dan aku ikutin aja dari Intan. Dan menurutku waktu aku gapir kemarin belum pernah kayak sampai begadang sampai pagi-pagi banget gitu, kayak paling jam 10 pulang Intan, terus maghrib sampai rumah kayak jam 5 gitu, terus mungkin maghrib, habis maghrib baru lanjut belajar lagi, kayak mungkin latihan soal atau baca-baca itu paling sampai jam 10, terus akhirnya capek karena kalau belajar kan bosan ya. Jadi aku juga manusia. Nggak, jadi kayak gitu sampai jam 10 udah bosan tidur. Terus kalau misal tapi seminggu sekali biasanya aku kayak targetin habis berapa soal gitu sih. Jadi seminggu sekali begadang, tapi nggak rutin juga, kayak kalau pengen aja gitu. Terus tanya apa lagi? Kalau udah keterima SBMPTN terus mau mandiri lagi, mandirinya masih bisa keterima. Setahu aku bisa sih, kalau yang aku tahu kalau UNER sama, kalau UNER tuh nggak tahu ya, tapi temen aku yang biasanya yang udah keterima SNMPTN nggak keterima di mandirinya, tapi justru yang belum keterima sama sekali itu bakal diutamain gitu. Tapi nggak tahu kalau tahun ini kayak gimana, kan pasti beda-beda ya tiap tahun. Terus kalau UI sendiri, setahu aku nilainya emang nggak, mereka independen gitu loh, tiap simak SBMPTN SNMPTN nggak berpengaruh. Jadi kalian mau ikut tes di berapa kali, kalau emang lulus waktu tes itu ya bakal keterima aja gitu. Intent offline ya sih, emang intent offline tuh seru banget karena kita juga bisa cerita-cerita kan sama teman-teman sama tensor. Terus oke, aku mau cerita waktu udah masuk FK. Jadi waktu masuk FK itu pertama kaget banget karena teman-temannya benar-benar inspiratif dan benar-benar ambis banget, dan kayak aku nggak nyangka kalau mereka ternyata nggak se-nerdy yang aku pikir. Jadi mereka ambis tapi mereka juga kayak multi talent gitu loh, kadang bikin minder juga nggak sih, kayak takut takut nggak bisa ngikutin dan takut kayak wah teman-teman kok keren-keren banget aku gini-gini aja gitu. Tapi akhirnya waktu udah jalan, udah ospek, terus udah kenalan, itu mereka baik-baik banget. Dan menurutku karena karena FK itu susah, teman-teman itu penting banget, kayak punya teman yang banyak itu penting banget, karena sebelum ujian biasanya kalau aku sama teman-teman itu selalu diskusi materi dan kayak bahas soal itu. Dan kalau kalian pikir SBMPTN itu usahanya udah kayak nyiksa banget, gak nyiksa sih ya, cuman kayak berat gitu. Di FK itu kayak mungkin 5 kali lipat, 5 7 kali lipat gitu. Jadi kalau dulu aku SBM paling begadang cuma seminggu sekali, terus kalau hari-hari biasa jam 10 itu paling maksimal buat belajar. Kalau di FK itu apalagi kalau mau ujian itu seminggu sebelumnya udah belajar, udah nge-review kuliah-kuliah dari awal gitu. Dan ujian kita karena sistemnya blok itu tiap 6 minggu ada ujian blok gitu. Dan jujur ujian blok itu kayak usahanya berkali-kali lipat daripada SBMPTN. Kayak kalau misal SBMPTN begadang sampai jam 10, kalau mau ujian modul tuh 3 hari sebelum ujian tuh bisa tidurnya sampai jam 3 jam 4 pagi gitu. Coba tanya sama Kak Zenita. Hai Zenita, dia dia FK UNER, dia pasti juga ambis tuh Zenita. Jadi ya gitulah, kalau udah masuk FK banyak waktu yang dikorbankan untuk belajar, tapi tetap ada seru-serunya, tetap ada senang-senangnya. Terus kayak apa lagi ya, paling oh, hmm, aku mau kasih tahu ini aja deh, kayak cara belajar sistem sistem di FK gitu. Biasanya kalau FK itu ada grup-grup diskusi yang kecil-kecil gitu, dan kita tiap minggu dikasih soal pemicu buat
bahas soal-soal itu tadi. Jadi misalnya sistik yang masalah pokoknya kasih kasih pemicu gitu, terus kita cari uh, penyebabnya apa, terus kayak kayak mendalami pemicu itu gitu yang menjurus ke apa yang tujuan kita untuk dipelajari, dan masing-masing orang terus nanti minggu depannya bakal presentasi. Terus tugasnya juga tugasnya juga kalau di FK itu kita harus baca dulu, baca jurnal-jurnal gitu, dan juga textbook yang banyak. Biasanya kayak satu tugas bisa cuma dua lembar, harus baca textbook sebanyak kayak 7 8 gitu, dan itu panjang-panjang bacanya dan bahasa Inggris. Jadi kalian mulai dari sekarang kalau yang mau, terutama yang mau masuk FK, emang kuatin di bacaannya tadi gitu guys. Bahasa Inggris TPS-nya standar atau tergolong ke arah TOEFL. Kalau menurutku, aku belum pernah ikut tes TOEFL, aku pernahnya IELTS. Tipe soalnya sama, tapi tetap masih lebih susah IELTS daripada TPS SBM, karena kayak pertanyaannya lebih kompleks IELTS. Jadi, tapi buat kalian yang belum tahu IELTS, mungkin latihan soal bahasa Inggris TPS aja kan banyak tuh dari event, kayak ya udah dari situ aja. Terus itu teks bahasanya panjang banget kak, kebaca semua. Nah makanya ini harus latihan banyak-banyak gitu loh. Jadi emang dulu aku juga nggak bisa kayak bacaan segitu itu lama banget dan susah buat aku untuk sabar belajar sendiri. Apalagi belajar ya, kalau tryout mungkin kena paksa jadi bisa, tapi kalau belajar sendiri di rumah itu susah banget kayak buat latihan soal-soal yang baca kayak gitu. Tapi kembali lagi aku akhirnya kayak sadar kalau misalnya kayak gini terus kapan aku bisa gitu kan. Kayak udah, soal dengan sisa-sisa semangat 2 bulan terakhir itu semuanya aku tinggal, aku nggak main. Ya ini terserah sih kalian, tapi waktu itu aku benar-benar nggak mau main medsos, terus kayak medsos banget, nggak pernah main sama temen, nggak pernah kan, jarang balas chat juga karena aku kayak belajar atau tidur gitu. Jadi belajar atau istirahat gitu doang. Terus tapi tuh sebenarnya nggak lama kok, karena 2 bulan kan waktu yang singkat ya. Kalian sekarang belajar terus Juli nanti UTBK, terus udah, terus kalian bisa main-main lagi, bisa apapun yang kalian mau tuh, udah banyak banget waktunya kalau udah selesai UTBK. Jadi semangat.